Nah, ada dua pertanyaan nih. Satu pertanyaan pertama adalah you said that startup founder itu hidupnya miserable banget. Ya, miserable dan dijelaskan seperti dalam awal-awalnya film startup seperti 6 dosan ya, yang susah sekali hidupnya. Jadi ya. itu akurat ya? Akurat. Jadi makan Indomie setiap hari. makan Indomie tiap hari dan nggak gaji dirinya sendiri, ya. Terus gajinya kecil-kecil sampai mungkin dia udah berhasil mendapatkan funding yang besar. Jadi di situ memang diperhatikan oleh investor. Jadi investor nggak mungkin akan menyetujui Anda menggaji diri Anda besar-besar pada waktu masih seed level, masih pre-series, baru cari produk model, terus udah, saya ambil gaji 50 juta yang sebulan, ya nggak akan terjadi. Paling 10 juta gitu. Ya, begitulah. Itu udah bagus. Nah, biasanya yang paling missing itu dari founders adalah 1 dan 3. 1 dan 3. Ya, fundraising game banyak kan di Asia Tenggara karena industri ini masih baru, jadinya bingung mendapatkan dana. Terus exit juga. Kalau kita lihat 22 ya, yang dari 2000 plus itu, yang akhirnya kita investasi. So, cuma 1% ya yang diterima. Ya, memang kan ada orang yang bilang kalau istilahnya 99% startups itu gagal, ya. Nah, ada dua pertanyaan nih. Satu pertanyaan pertama adalah you said that startup founder itu hidupnya miserable banget. Ya, miserable dan dijelaskan seperti dalam awal-awalnya film startup seperti 6 dosan ya, yang susah sekali hidupnya. Jadi itu akurat ya? Akurat. Jadi makan Indomie setiap hari. Makan Indomie tiap hari dan nggak gaji dirinya sendiri, ya. Terus gajinya kecil-kecil sampai mungkin dia udah berhasil mendapatkan funding yang besar. Jadi di situ memang diperhatikan oleh investor. Jadi investor nggak mungkin akan menyetujui Anda menggaji diri Anda besar-besar pada waktu masih seed level, masih pre-series, baru cari produk model, terus udah, saya ambil gaji 50 juta yang sebulan, ya nggak akan terjadi. Paling 10 juta gitu. Ya, begitulah. Itu udah bagus itu dari foundernya. Jadi dari investornya. Jadi makanya saya selalu sarankan mantapkan diri dulu, belajar apa yang Anda punya dan Anda nggak punya. Coba untuk isi yang Anda belum punya itu, poin-poinnya, sehingga Anda pada waktu menapak menjadi founder itu tuh udah solid, yakin gitu loh. Okay. Dan hal selanjutnya adalah just say I have like good idea banget lah yang bakal jadi the next Gojek, the next unicorn. Dan saya cuma seorang yang punya background technical seperti 6 dosan, atau mungkin saya cuma sebagai seorang sodalmi yang cuma ngerti gimana cara melit atau jadi CEO. Itu gimana tuh untuk nyari partnernya? Apa ada di startup accelerator seperti di Sandbox? Makanya kalau misalnya kita punya ide yang bagus sekali menurut kita ya, penting sekali ide ini kita coba cek dulu di internet apakah benar ini ide pertama atau sudah banyak orang kerjakan. Ya, jadi yang paling sering terjadi deck yang masuk ke tempat kita kesalahannya adalah tidak mempelajari namanya competition landscape. Jadi ketemu kita terus dia akan bilang bahwa saya nggak ada kompetitor, cuman saya yang ada di market. Terus sambil dia ngomong gitu, tim saya udah bawa, kok ini ada 4 player yang sudah begini dan 4-4-nya nggak berhasil. Ya, jadinya kan kelihatan dengarannya malu banget gitu loh. Jadi sebenarnya sudah lakukan riset secara terperinci ke pasar Amerika, ke pasar China, ke pasar bahkan Israel, India, kemudian Asia Timur lainnya. Kalau sudah dan memang belum ada yang model begitu, ya, oke, berarti mungkin ide Anda ini bagus, valid. Tapi kalaupun ada yang melakukan seperti begitu, pertanyaan saya, mereka melakukan kesalahan apa atau melakukan apa yang bagus? Kamu juga bisa belajar dari situ. Itu bisa untuk membuat Anda tidak membuang waktu di tempat-tempat yang tidak perlu. Artinya pada waktu presentasi kepada investor bisa mengatakan, ada investor yang akan tanya, kenapa kamu nggak begini? Anda langsung bisa jawab bahwa, itu kan sudah dilakukan oleh yang mirip dengan kita, yaitu di US, dan ternyata pada waktu melakukan itu mereka gagal. Makanya saya sudah belajar. Itu pada waktu presentasi akan sangat powerful banget ke investor. Investor akan merasa bahwa, you have done your due diligence. You really understand the industry and the market. Dan jangan sampai sound ignorant dengan mengatakan bahwa I don't have competitors. Karena yang berbahaya adalah memang Anda nggak punya competitors, tapi sebenarnya the leader dengan mudah expand ke sini.
Kalau barrier of entry untuk leader expand ke sini gampang, kita juga nggak mau, kita juga takut karena leaders itu semuanya udah punya tim yang profesional, udah punya dana yang unlimited, udah punya list of investor yang siap backing dia, sehingga kalau untuk dia pindah ke sana sebentar aja tuh nggak susah gitu loh. Jadi saran saya kalau memang masih ide udah research dan memang belum ada bagus, harus cari teman yang bisa dipercaya yang ngerti dunia tech ya, apakah orang VC atau orangnya akselerator ya, bisa tanya sama dia, what do you think about my idea? Jangan takut Anda berpikir bahwa dia akan hijack ide Anda. Enggak akan. Kenapa? Karena honestly like me, my day is very busy already. So somebody kalau datang bawa ide kepada saya akan memberikan input aja dengan cepat bahwa oh ya itu visible sih atau itu nggak visible sih. Honestly, itu will be challenges dan suksa gitu, challenging buat berhasil dan sebagainya. Kita akan apa adanya gitu. Jadi akan orang-orang banyak yang bisa ditanyain di lingkungan Anda yang mungkin bisa memvalidasi bahwa itu apakah ide yang bagus. Dan ngomongin itu kan juga bagus di mana bisa aja kan nanti orang yang kita bicarakan itu ternyata mau invest. Sehingga akhirnya Bapak Anda dapat angel investor kan. Jadi nggak usah takut ngomongin ide ya. Nggak masuk takut karena ide itu nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya kalau nggak di-execute. Dan saya yakin kalau misalnya orang yang punya dana yang tadi Anda bicarain ataupun punya knowledge, dia nggak akan mau execute, nggak akan punya waktu untuk execute. Ya, jadi dia mau ada orang yang jalanin juga buat dia. Jadi mungkin Anda will be the right partners afterwards. Tapi tentunya Anda harus tanya the right people. Benar. Itulah makanya sekali lagi bangun network. Bangun network itu bisa dari event, dari banyak pergi seminar, ya, banyak pergi ke belajar seperti di acara-acara ini dengan Coach Yudi misalnya. Itu akan membuka network kita. Jadi jangan cuek ya. Misalnya kalau kita mungkin pergi seminar kita nonton pasif ya. Nah, ini yang bahaya. Yang sebenarnya kita kalau bisa melihat siapa orang-orang yang hadir di acara itu. Kemudian siapa yang kita bisa reach out, connect dari LinkedIn atau dari Instagram. Itu penting melihat siapa yang kira-kira kita bisa reach out untuk belajar lebih lanjut ataupun juga untuk connection. Atau kalau mau belajar lebih lanjut sebetulnya follow IG-nya Indogen Capital dan Bro Chandra aja. Dan di sini mungkin sering juga kan kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Oh iya, itu juga boleh. Kita punya IG itu Indogen Capital dan kalau saya pribadi itu Chandra Firmanto ya. Jadi thank you Coach Yudi. Nah, kalau kita bicara di film, Han Ji Pyong itu ketika pertama kali ketemu Nam Dosan dan juga ketika dia mau buat apa yang namanya mainan itu yang bisa bunyi itu ngebantu orang yang buta. Ya. Itu kan merupakan salah satu teknologi yang sociopreneur atau ngebantu banyak orang lah, tapi nggak ada uangnya. Bener nggak sih sebenarnya visi pemikirannya itu cuma bottom line aja? Ya benar itu. Jadi tapi saya jelasin juga bahwa visi itu kan sekali lagi banyak modelnya. Jadi visi seperti SH Ventures itu visi yang seperti Indogen Capital. Kita mirip. Jadi kita itu fokus ke yang revenue model udah jelas, monetization udah jelas, baru kita invest. Jadi dalam kasusnya Han Ji Pyong benar bahwa dia itu tidak tertarik karena untuk SH Ventures mereka mesti revenue model jelas, monetization jelas. Tapi ada visi yang impact investment. Nah, ada lagi foundation yang bikin visi untuk memfasilitasi dan membuat dunia a better world. Contoh Bill Gates Foundation. Jadi if you were seperti yang dibangun oleh tadi itu, yaitu gadget yang untuk membantu orang buta, justru di dunia asli saya yakin banyak banget yang mau kasih funding. Banyak banget yang kasih funding. Itu malah jujur aja gampang fundraising. Gampang karena itu masuk dalam lini corporate social responsibility atau CSR. Seperti Apple, Bill Gates Foundation saya kejar malah. Itu malah pasti mereka malah akan dengarnya bukan dari return-nya, monetization-nya, money game-nya, tapi malah cuma mendengar how this can help the world. How can this help the blind people? Ya. Dan itu sebenarnya gadget itu kalau benar ada itu kan powerful ya. Saya suka sih gadgetnya yang dia
di filmnya itu, ya. Nah, kalau itu ada yang bikin, pasti banyak yang mau funding. What do you think of the role of sociopreneur di masa depan? It's very important karena itu balance out yang model-model seperti kita yang visi yang money game. Jadi ada visi yang money game, harus ada visi yang balance out untuk jadi kayak tadi itu supporting the sociopreneurs. Makanya tech company kalau udah jadi raksasa always good. Seperti Google, mereka siapkan dana gede untuk funding untuk growing a country, ya. Seperti Apple juga dan sebagainya dengan Apple Academy. Jadi memang kita lihat bahwa Tesla nanti eventually pasti juga akan lakukan itu. Makanya dengan Tesla kalau bisa melakukan investasi ke Indonesia, kita kan dapat benefit selain daripada benefit secara monetary, tapi juga tadi itu social impact-nya kita pasti dapat. Karena those kind of companies always think about CSR. Ya kan, they have budgets allocated for CSR. Dan budgetnya ini akan lari ke tadi yang hal-hal yang bersifat social impact. Dan mereka open gak sih budgetnya atau? They're very open, very welcoming. They actually, but again you have to study about what is their interest kan. Karena setiap foundernya kan punya sesuatu yang dekat ke hatinya. Misalnya kalau dia hilang loved one karena cancer, mungkin yang berhubungan untuk membantu cancer patient akan touching dia punya heart lebih. Ya, jadi research is everything lah. Jadi harus benar-benar research. Termasuk kita kan kita research untuk melihat startup mana yang kita mesti hunting kan. Jadi you should do research as well. Research about apa yang akan benar-benar powerful pada waktu Anda presentasi ke dia. Research. Jadi pelajarilah audiens yang akan hadir di presentasi Anda, apa yang powerful buat dia. Jadi kalau misalnya dia hilang loved one karena atau punya loved one yang tadi blind, Anda datang dan bawa gadget yang bisa membantu orang blind, pasti kan touching their heart kan, sehingga gampang dapat funding. Nah, jadi kalau saya bilang sebenarnya tadi makanya kenapa saya bilang malah fundraising lebih gampang di sini. Jadi nggak semua startup sebetulnya mengadakan logika ya, maksudnya visi ya. Benar. Emosi juga bermain juga ya di sisi ini. Pasti. Dia juga harus believe in you ya. Kalau pada waktu you presenting the product, apakah lu genuine atau tidak. Makanya saya selalu advise, jangan hide anything. Ya, be genuine ya. Terus kalau jelek tapi kenapa, and lesson learn-nya apa? Jangan this is good, all good. Karena kenapa? Karena they have very good experiences. Jadi mereka itu bisa bedakan antara yang genuine sama pretender. Jadi akhirnya banyak startup itu yang sorry to say cook the book, kasih lihat bahwa traction-nya 3x, tapi nggak make sense gitu loh. Kita begitu dengar sekilas datanya dan kita lihat gitu, kita lihat kembali ke tim analis kita udah langsung tahu bahwa oh no, this is not true. Nah udah, jadi kita udah tahu bahwa dia itu not real. Tapi misalnya ada momen di mana Anda tuh gagal total, jelek traction-nya, baru picking up. Kenapa? Itu jangan dihindarin, datang ke meeting jelasin. Jadi ada alasannya kalau ngelihat startup itu 2000-an dalam jangka waktu 3 tahun, ya sudah pasti ada sesuatu yang dipelajarin ya. Benar. Kita lihat banyak sekali sih. Jadi I really believe that Indonesia tuh potensinya gede, bisa accommodate banyak startups. Unfortunately banyak yang bikin startups itu pada saat dia sendiri nggak jelas purpose dari bikin startups itu apa. Itu yang jadi challenges. Purpose. Ya, jadi purpose startupsnya itu kan sebenarnya harus dari ada problem, kemudian ini solution yang lebih bagus atau lebih destruktif daripada existing. Terus yang ingin dicapai kan orang Indonesia dan juga masyarakat dunia pada umumnya kan mau menciptakan sebenarnya interaction yang frictionless. Ya, contoh, sekarang kita kalau misalnya pergi ke hotel, ya, terus kita lihat antrian check-innya panjang, kita pasti langsung udah bete, ya, bad mood. Wah, ya kan? Coba kalau misalnya bisa sistem di mana kita sudah booking padahal kan di misalnya Traveloka dan sebagainya, kok kita masih mesti check-in? Kenapa kita nggak langsung directly di access kamar kita nomor berapa pada waktu kita check-in? Coba logika, bener nggak? Sehingga kita tinggal langsung datang, langsung kita gunakan smartphone kita jadi kunci untuk masuk ke kamarnya. Nah, kayak gitu loh. Something yang better. That's good, yep. Ya kan? Jadi itu yang saya pada waktu kemarin staycation, pada waktu end of the year, saya menghadapi antrean yang panjang dan situasi lagi COVID. Saya disuruh ngantri dengan begitu banyak orang. Itu yang saya langsung pikir, there should be a better solution than this.
ya kan? Nah, itu kayak gitu-gitu yang sebenarnya cikal bakal dari good startup sebenarnya adalah memberikan solution yang lebih bagus dengan teknologi. Dan itu good idea banget tuh. Mana tahu ada yang bisa eksekusi ya. Tapi again kalau ide ini didengar oleh Ko Ferry, founder Traveloka, besok bikin Traveloka jadi gitu. Ya benar kan? Jadi Ko Ferry kalau nonton ini langsung dia dengar, langsung dia besok bikin. Jadi akhirnya di situ jadi challenges lagi, yaitu buat di mana ini gampang sekali untuk dimasuki oleh industry leader, ya kan? Jadi ini juga bukan good startup idea karena iya betul good startup idea karena sebenarnya ini lebih malah saya sampaikan kepada tiket.com dan Traveloka, tolong ya di address sehingga bisa begitu kita check in langsung connect ke hotel dan ke kamar kan. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi, dan kalau kita udah lewat dari masa jam 12 kita nggak usah langsung, kita udah nggak bisa enter kamar kita lagi kan, selesai. Ya udah selesai kan, jadi nggak usah check out lah, inilah itulah kan. Nah, jadi menciptakan frictionless itu adalah key dari sebenarnya semua startup. Dimana masa depan mungkin kita e-commerce shopping ya kita tinggal teriak ke Alexa, mengatakan Alexa saya butuh sepatu ya, tolong ya sore ini jam 4. Alexa sudah order, beli online, habis itu terus sampai di depan rumah jam 4 udah ada sepatunya. So start with a problem, terus fix it, kalau enggak dipermudah. Benar. Jadi banyak orang yang bikin startup itu kan, I got an idea, I want to do this. No. You cannot have an idea tanpa ada problem. Ya, jadi harus ada problem yang jelas banget yang memang dengan adanya Anda itu akan menjadi jauh lebih bagus. Seperti dalam kasusnya Gojek. Ya, dulu orang untuk transportasi murah susah ya, karena kalau transportasi murah nggak aman, misalnya pakai ojek zaman dahulu, apalagi yang perempuan nggak berani pasti naik ojek dan sebagainya ya. Tapi habis itu dulu kita antar barang kita pakai kurir ya, habis itu kita kalau ada punya luxury punya supir pakai supir, tapi akhirnya supir kita jadi seharian tuh antarin barang satu doang ya kan. There must be a better solution kan. Nah, itu yang diciptakan oleh Gojek ya, dengan teknologi dia menciptakan potensi untuk bisa ride sharing yang sangat affordable, ditambah dengan bisa setelah itu adalah untuk kurir, setelah itu dikembangkan lagi beli makanan ya, yang sebelumnya tugasnya office boy ya. Nah, tapi sama lagi kan, office boy disuruh pesan nasi ayam 2, datangnya salah, nah kan gitu kan. Jadi akhirnya kita bad mood sendiri sepanjang siang itu karena udah dibeliin barang salah lagi kan. Kita kasih orderan gini, office boy catat, oh ya mau apa, salah semua nih. Ya, jadi kan kalau misalnya kasus Gojek susah banget kan salah kan. Betul, ada lah pasti kecil-kecil kan, tapi kan misalnya paling ya minta sos ekstra, nggak dikasih sos ekstra kan, nggak signifikan lah, nggak sampai dalam kejadian sebelumnya. Nah ini yang kita melihat bahwa solution ini harusnya itu diciptakan dengan teknologi dan lebih simpler, lebih cost efficient juga. Jadi kalau misalnya memberikan solution tapi lebih mahal dan habis itu lebih nggak praktikal, lebih banyak frictionnya lagi, wah buat apa? Keren. 2021 kita kebetulan di bulan Januari. Gimana nih startup di 2021 ini, bidang apa sih yang kira-kira menarik untuk kita build, atau apa yang akan terjadi di tahun 2021? Trennya gimana? Kalau saya perhatikan, kita bisa melihat dulu dari ekosistem dunia dulu ya. Jadi ekosistem dunia itu kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang big players dengan dana ready dan juga dengan sekarang harga saham mereka tinggi, mereka itu udah bersiap-siap untuk expand. Dan tadi kan sudah jelasin bahwa expansion itu lebih bagus ke Asia Tenggara buat perusahaan Amerika karena dia nggak susah ke China. Dan perusahaan China juga susah ke Amerika sehingga akan pilih ke Indonesia. Jadi kita cuma sebenarnya melihat berita-berita di sana untuk melihat perusahaan-perusahaan mana yang sedang lagi bersiap-siap untuk ekspansi. Karena kita cuma perlu tahu dia mau ekspansi aja. Setelah itu ekspansinya pasti ke Asia Tenggara, GR kita. Iya, ya kan? Kenapa? Karena udah nggak bisa ke tempat lain lagi kan. Jadi dia pasti ke Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya dia udah disiapkan mengatakan kalimat seperti saya mau expand keluar dari Amerika atau saya mau expand keluar dari China, udah pasti tujuannya mau ke Asia Tenggara. Nah, kita harus melihat industri apa dari semua
startup ini, karena industri itulah yang akan bergejolak, yang akan seru. Semua dana akan lari ke situ, mereka rebut-rebutan industry leaders dan juga yang sesuai dengan urutan tadi competition landscape-nya, ya kan. Nah, kalau saya perhatikan yang pasti udah ready itu kita lihat adalah ekosistem yang berhubungan dengan shipping, berhubungan dengan e-commerce, social commerce, ya. Habis itu berhubungan dengan logistik kan tadi, shipping logistik, ya. Habis itu berhubungan lagi dengan larinya lagi ke edutech, ya. Edutech. Ya, edutech. Karena sekarang kan semua orang belajar online dan susah dijelaskan kembali kapan kita akan bisa back to normal kan. Ya, karena virus ini kan untuk benar-benar diselesaikan itu mungkin bisa sampai 2023, 2024 ya. We don't know yet kan. Jadi belum ada varian baru, varian dan sebagainya. Jadi vaksin akan memperlambat sehingga orang akan return back to normal. Tapi tetap harus hati-hati, sehingga dalam kasus ini loved ones kayak kids itu kita pasti nggak mau jeopardize. Ya, saya tahu banyak teman saya yang kalau sampai mau balik sekolah normal, mereka sudah siap untuk anaknya nggak sekolah selama 1-2 tahun. Itu udah siap. Jadi ini nggak bisa dihindari bahwa pengembangan edutech ini sudah pasti harus sekarang. Dan duitnya besar sekali industrinya, ya. Duitnya ini kapitalisasinya besar sehingga orang akan lari ke sini, ya kan. Selain daripada itu, pembayaran kalau kita bilang apapun yang bersifatnya touchless itu akan jadi booming karena orang menghindari kontak. Sekarang menghindari kontak kan. Contoh saya sama Coach Judi pakai jarak. Pakai jarak jauh-jauh. Ya. Biasanya kita udah dempet kan. Nah, jadi ini udah contoh kan. Jadi bahwa ini udah menjadi satu norma dan kebiasaan. Yang dimana kalau saya sama Coach Judi sekarang duduk aja dekatan, pasti Anda semua komplain. Oh, kok duduknya dekat banget? Nggak social distancing, kan gitu kan. Jadi kita mesti memikirkan secara apapun yang bisa membuat kalau kita bilang tuh less contact menjadi effortless, itu akan jadi powerful. Seperti payment yang effortless dan less contact. Jadi sehari-hari kita itu akan di-replace dengan yang less contact. Apa itu? Nah, itu yang Anda bisa jawab sendiri kan. Nah, mungkin seperti kayak di luar negeri, setahu saya itu udah tinggal masuk aja NFC, langsung. Gak usah apa-apa kan. Jadi sekarang misalnya supermarket, kenapa kita mesti antri di kasir supermarket? Itu sampai hari ini saya juga sangat tidak senang gitu. Ya. Karena ada nanti orang di depan saya cuma mau beli satu minuman, tapi orang di depan saya belanjanya udah buat 3 bulan kan, gitu kan. Nah, itu tragis kan kita kalau misalnya posisi gitu. Kenapa nggak self check out model ataupun juga kalau kita bilang tuh tinggal walk out ya. Nah, itu akan mulai dikembangkan ya. Nah, kalau bicara dana investasi, kira-kira yang akan masuk ke Indonesia di tahun 2021 untuk startup berapa tuh? Wah, itu saya yakin itu akan record breaking. Jadi satu fakta yang orang mesti tahu bahwa tahun 2020 COVID nih lagi heboh-hebohnya nih, semua orang bilang wah COVID, kita wait and see ya. Investmentnya yang masuk ke startup itu record breaking, memecahkan rekor 2019. Jadi 2018 rekor, 2019 rekor, 2020 rekor lagi. Jadi nggak pernah stop rekornya. Jadi 2020 pun masih tetap rekor. Rekor. Jadi pada waktu bulan September itu jumlah investment yang masuk ke startup di Indonesia itu sudah di atas 2019. Bulan September 2020. 3 bulannya bonus doang. Wow. Ya, jadi ini fakta yang luar biasa. Dan 2021 projection saya mungkin bisa 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Dari 2020. Iya, ini mungkin adalah the starting of tsunami in the tech investment in Southeast Asia dan terutama untuk Indonesia karena kita punya 40% penduduk Asia Tenggara ya. Jadi kita mesti berterima kasih bahwa kita ini dilahirkan di negara kita yang tercinta, Indonesia. Ini saya kayaknya kalau ngomong sama Chandra lama-lama saya akan berubah either jadi ke visi atau ke startup. Ya, welcome Coach Yudi. Jadi kalau makin lama nonton segmen ini nanti semua jadi visi juga. Jadi hidup saya makin susah. Enggak, bercanda. Welcome. Kita benar-benar kurang visi, kurang investor di Asia Tenggara dan Indonesia. So, if anyone interested to start a VC fund ataupun mau tertarik untuk dunia investment, please reach out to me anytime, ya. That's fine. Kasus terakhir atau isu saya nggak tahu bener apa kagak, kita bicara tentang salah satu bilioner Jack Ma dari Alibaba
nggak tahu di mana sebelum dia Bukannya dia tukang AC katanya. Dia Gimana? tukang AC. Wah. Kemarin saya lihat. Ada tukang AC mirip langsung disorot ya. Jack Ma. Berhubung kita di Indonesia, kita kayaknya bisa ngobrolin nih. Yes. Tiba-tiba menghilang 1 hari atau 2 hari sebelum dia harusnya IPO ya. Di saat itu. Bro Chandra, tanggapannya gimana nih? Sebenarnya kasusnya Jack Ma itu tidak terjadi 1 hari itu saja. Jadi kita juga ada portfolio di Hong Kong, China. Jadi kita juga portfolio kita itu adalah di fintech lending company yang memberikan pinjaman ke e-commerce players. Kebetulan e-commerce players ini juga adalah grupnya Alibaba, yaitu Cainiao, yaitu software management warehouse-nya Alibaba Group. Jadi si perusahaan yang kita biayai ini, startup kita itu memberikan pembiayaan ke ekosistemnya Cainiao ini. Ya, jadi the largest warehouse management software company lah di China. Jadi mereka tuh managing e-commerce sellers ya. Nah, jadi jadi dengan interaction dengan family offices di Hong Kong, China dan sebagainya, saya juga udah sering dengar sebelumnya bahwa Jack Ma itu sudah dikasih lampu kuning lah sama pemerintah China untuk lebih menjaga bicaranya. Karena dia punya credibility sebagai didengar oleh dunia ya. Jadi kan dia punya posisi kan didengar oleh dunia ya. Karena memang Jack Ma is such a brilliant person ya, very humble, very down to earth, very nice guy juga ya. Jadi dia itu ngomong apa adanya sih. Jadi kalau saya bilang dia ngomong apa adanya. But kita harus bersyukur juga bahwa negara kita dibandingkan dengan negara China, kita nggak sama ya. Itu negara kita bagus ya demokrasinya dan sebagainya, sehingga bicara seperti begitu mungkin kalau di Indonesia nggak akan ditanggapi dengan serius. Tapi bicara ke pemerintahan di China itu yang still running by the Communist Party ya, itu dianggap sebagai disobedient. Jadi menjadi disobedient itulah yang tidak disenangi. Dan akhirnya puncaknya itu adalah pada waktu Alipay punya mau IPO ya, and Financial punya momen sebelum IPO. Nah itu membuat Jack Ma untuk step back lah. Jadi bukannya kalau dibilang tuh hilang, diculik dan sebagainya, enggak. Tapi beliau saya yakin melakukan tindakan yang tepat, yaitu saat ini tuh step back dulu, jangan go to the limelight lah. Ya, dan memang karena pemerintah China itu luar biasa. Seperti di portfolio kita, begitu kita punya performa bagus, the government langsung datang dan bilang dia mau invest juga. Jadi investnya pakai round sebelumnya, sehingga kita terpaksa kasih juga. Jadi nothing we can do. Jadi memang agak berbeda sih governmentnya. Jadi we should be thankful lah to our government ya. Jadi I think that's the problem. Tapi with Jack Ma, I think he is doing the right things, yaitu step back dulu, jangan keluar ke limelight, jangan tweet apa yang aneh-aneh ya, sampai everything back to normal ya. Nah ini yang situasi yang kayak beginilah yang akan membuat tech investor itu sekali lagi lihatinnya ke Asia Tenggara, karena di Asia Tenggara kita nggak akan ada hal-hal kayak begini ya, yaitu kita very open ya, kita tidak ada masalah apa-apa, sehingga all the big investors nih makanya sekarang udah setuju dan memutuskan untuk oke, mari kita invest ke Asia Tenggara. Jadi welcome ya kalau di Indonesia ya? Ya kita welcoming kok sebenarnya, cuman poin-poin di mana kayak ketidakjelasan di regulation dan sebagainya, disitulah yang saya coba bantu sebagai venture partners di JETRO ya, di Japanese Trade Organizations, di KOTRA, Korean Trade Associations, ataupun juga di Plug and Play, yaitu kita mau bantu supaya corporation raksasa mereka itu tidak takut ke Indonesia. Karena sebenarnya kita punya negara ini welcoming, fleksibel ya kepada investor, dan tinggal kita menjelaskan aja bahwa ini tuh ada jalan keluarnya begini loh. Kalau ini tuh jalan keluarnya begini gitu loh. Dan jangan misunderstanding dengan ketentuan seperti begini. Karena banyak misunderstanding yang terjadi di investor sekarang dengan regulasi-regulasi kita yang padahal sangat fleksibel dan accommodating. Misalnya fintech regulations. Sebenarnya dari pihak OJK itu saya salut bahwa OJK itu sangat fleksibel di fintech regulationnya saat ini. Ya, tapi yaitu di mana mereka welcoming investment. Ya, di mana kalau misalnya OJK misalnya dengan multi finance dan dengan yang lain itu sangat ketat kan. Tapi dengan fintech itu mereka bisa lebih fleksibel karena mereka memang mau mendukung industri teknologi ini.
gitu loh. Jadi tapi itu disalahartikan dengan bahwa regulationsnya nggak jelas dan sebagainya. Enggak. Sebenarnya udah very flexible ya dibandingkan kalau di negara lain yang biasa lebih ketat dan sebagainya gitu. Jadi ya memang ada plus minus lah ya. We cannot just as an entrepreneur we don't focus on only the negative energy ya. Kita harus selalu outputnya positive energy dan problem solving. Nah, jadinya kita work with what we have ya dan complain about what we don't have. Nah, itu yang saya selalu bilang ke staff founders ya. Jadi jangan ributin apa yang kita nggak punya. Apa yang kita punya itu yang kita jadi dasar kita untuk mulai bekerja. Jadi menurut saya untuk Indonesia sebenarnya apa yang kita punya itu udah banyak sekali, udah cukup, lebih dari cukup. Kita udah sangat blessed lah. Sehingga ya hopefully 2021 sampai 2024 is going to be a very good year for our country. Amen. Nah ini ada satu isu mungkin cukup menarik dan sensitif. Kepemilikan startup biasa rata-rata dikendalikan oleh asing. Kalau tanggapan Chandra gimana tuh? Sebenarnya kita jangan fokus ke tadi lagi ya negative energy. Kita harus fokus ke positive energy lagi. Ya, jadi kita jangan menyesali apa yang kita tidak punya, terus ingin ya apa yang orang punya. Jadi kita harus mengakui bahwa sumber dana itu paling banyak adalah di asing, benar kan? Ya, buktinya kita sekarang semua menikmati dengan aliran dana asing. Anda yang main saham, sahamnya terbang, ya. Jadi tapi mungkin Anda komplain soal asing kan namanya hypocrite loh itu. Ya, nggak bisa dong kan. Nah jadi kita melihat bahwa semua orang itu pasti menikmati kalau misalnya aliran dana asing itu masuk ke Indonesia ya. Termasuk dengan adanya corporation raksasa buka di Indonesia, tadi kan sudah jelasin mereka akan melakukan CSR program membantu orang yang membutuhkan. Jadi ya seperti kalau Apple dia buka di sini, dia akan membantu orang yang membutuhkan. Dia misalnya kita ngomong pabriknya Tesla buka di Indonesia, nggak mungkin mereka nggak lakukan namanya CSR. Ya, mereka pasti ada budget CSR untuk supaya menjaga brandnya dia itu punya posisi yang bagus di Indonesia. Nah ini tuh diuntungkan kita semua, nggak ada yang rugi ya, negara dapat pajaknya ya, lapangan pekerjaan dibuka karena persaingan untuk talent otomatis Anda yang semua yang sekarang profesional standar gaji naik, standar living naik, Anda spending lebih akan trickle down ke bawah semuanya ya. Fintech masuk tiba-tiba mempercepat pinjaman ke UMKM yang sekarang itu jadi masalah. Sekarang banyak sekali yang sudah mainkan ke UMKM startup dan tujuannya adalah untuk membangun UMKM dan membantu untuk pembiayaan ke UMKM yang sampai hari ini itu nggak selesai ya. Jadi banking itu kebanyakan ngejar pinjaman ke UMKM-nya tuh jujur aja kurang serius ya. Kita sama-sama akui ya. Jadi itu yang kita lihat bahwa nanti itu nggak bisa dihindari lagi karena pressure dari teknologi. Oke, kenapa? Karena dengan adanya startup yang UMKM itu, saya bisa memisahkan UMKM yang memberikan bad raps, yaitu pinjem terus nggak bayar, dengan UMKM yang serius mau mengembangkan bisnisnya. Betul. Karena dari historical purchase-nya dia melalui aplikasi ini akan kelihatan siapa yang makin growing dan membutuhkan. Setelah itu kita bisa memberikan pinjaman bukan ke dalam bentuk cash, tapi memberikan pinjaman untuk fasilitas mengembangkan misalnya purchase-nya dia ke distributor. Itu akan membuat usahanya jadi berkembang kan. Nah itu yang saya lihat ekosistem tech investment ini akan membantu secara total ekonominya negara kita. Nah, jadi kalau misalnya asing masuk ke tempat kita harus welcoming dan harus happy. Ayo masuk. Ya, dan dibilang bahwa mereka menguasai, tidak. Ingat, yang punya 50% shares atau 30% shares atau majority adalah somebody nanti yang dari Indonesia. Seperti itu cara mainnya. Benar, karena kan founder harus pegang gede kan, 20-30%. Sementara si investor raksasa ini misalnya SoftBank Vision Fund mungkin akan pegang 30% juga. Tadi kan mereka jadi kayak partners, bukan menguasai, ya. Mereka jadi kayak partners. Tapi daripada si SoftBank Vision Fund funding startup Vietnam, terus startup Vietnam yang jaya di sana. Nah, gitu loh contohnya. Jadi kemudian memakan startup Indonesia. Benar, misalnya, ya kan itu yang lebih celaka buat kita. Jadi kita harus bersama-sama bersatu padu di sini mengundang mereka, ayo datang. Please invest your money to Indonesia, dan after you invest your money di Indonesia, jangan dibawa keluar.
Jangan dibawa keluar lagi, kembangkan lagi di Indonesia. Do something else. Nah, itu yang akan membuat jadi powerful. Nah, itu selalu message yang saya sampaikan kepada corporation yang saya bantu di Jetro. Jadi mereka perusahaan raksasa, udah doing business misalnya di Indonesia, mereka dapat income yang bagus dari Indonesia. Saya bilang ke dia, kok uangnya dibawa balik ke Jepang? Kenapa nggak di reinvest kembali? Reinvest kembalinya di digitalization supaya bisa mengembangkan market dia atau membuka market yang baru. Wah, betul, saya setuju. Nah, isu sekarang di sosial media, banyak startup cuci uang. Lagi rame nih. Saya nggak tahu, mungkin Chandra udah pernah dengar apa tidak. Itu gimana tanggapannya? Iya, di setiap ekosistem tuh ada oknum. Ya, pasti ada oknum. Ya, jadi kalau di setiap ekosistem itu ada oknum, ya ada oknum yang sebenarnya tidak mengerti tentang dunia tech investment, tapi mencoba mengambil kesempatan lah, ya. Jadi dalam hal ini saya makanya susahnya adalah bahwa tadi itu informasi mengenai dunia tech investment ini agak kurang, ya. Makanya saya terima kasih sekali pada waktu Coach Yudi mencoba membuat event katanya atau speaking sessions ini ya soal bagaimana kita memberikan masukan lebih soal dunianya tech investment. Saya langsung welcoming karena ini adalah salah satu contoh yang akan membuat Anda untuk bisa membedakan mana yang real, mana yang nggak real gitu loh. Ya, dalam hal opportunity yang masuk kepada Anda, ya tolong jangan gampang terpercaya dengan apa yang Anda lihat. Karena yang kelihatan tuh biasanya bisa menipu. Jadi memang kalau dilihat itu memang spektakuler ya, yaitu dari followernya, sosial medianya, kemudian cara bicaranya, presentasinya. Nah, itu yang berbahaya. Selalu kayak di Indogen Capital, kita setelah dengar presentasi dari startup, kita happy, kita go back to basic. Kita mesti lihat laporan keuangan, kita mesti melihat transactionnya. Jadi makanya setelah itu biasanya akan terjadi adalah NDA, non-disclosure agreement. Tim saya akan tanda tangan. Setelah misalnya kita udah suka dengan startup, kita bilang okay, we like you, so we can move to due diligence. Next stepnya kan due diligence. Nah, jadi due diligence tanda tangan. Setelah itu kita akan dibuka namanya data room. Dari kerapian data room aja kita bisa tahu ini startup bagus atau enggak. Jadi ada yang data roomnya kita buka, kita kaget sekali. Hah? Porak-poranda. Jadi account statementnya ada di bulan September, tapi yang bulan Oktober nggak ada. Yang bulan Desember ada. Januari misalnya nggak ada lagi. Kan celaka kan kayak gitu kan. Jadi kita udah tahu bahwa ini tuh pasti ada something wrong. Jadi yang bermasalah buat Anda, kalau Anda misalnya percaya dengan tadi itu yang dari sosial media dan sebagainya, have you done your due diligence? Enggak kan? Nah, makanya apapun yang Anda nggak bisa due diligence, nggak boleh diinvest. Simple aja. Jadi dalam halnya kita, walaupun kita udah sangat suka dengan startupnya, kita tetap lakukan due diligence. Seperti misalnya dia bilang dia melakukan empowering UMKM, kita akan minta list tokonya. Jadi pada waktu kita melakukan investasi ke Wahyu ya, saya salut sekali sama Peter, if you watch this, ya I was very impressed karena waktu saya bilang sama Peter, saya boleh gak minta datanya warung yang diservis oleh Wahyu? Dia langsung buka aja komputernya, silakan ambil aja. Di situ kan ada warung yang bagus, ada warung yang mungkin pakai terus nggak lanjut lagi dan sebagainya. Dia nggak takut. Silakan aja. Jadi saya pergi ke warungnya, saya tanya kenapa dia nggak pakai lagi dan kenapa itu malah membuat saya bukannya makin gak mau invest ke Wahyu, saya makin mau invest ke Wahyu. Karena dia open datanya dan habis itu begitu saya pergi sampling dengan saya sendiri yang cari data, ya saya yang ambil sendiri data-datanya, saya pergi ke warungnya, saya menyadari bahwa warung yang kamu pakai itu challenges-nya bukan di Peter, bukan salah di Wahyunya, tapi salah di warungnya. Atau warungnya sendiri udah tutup, jadi ya nggak heran kalau misalnya udah nggak lanjut lagi gitu loh. Nah, buat yang pengen tahu tuh kisahnya tentang Peter Shearer, gimana cara bangun Wahyu, ada juga di channel saya. Oke, wah jadi bisa langsung nonton juga dengan Peter Shearer ya. Jadi ya saya salut sih, saya waktu due diligence Wahyu itu mereka open up kayak rekening banknya apa semua tidak ada yang disembunyikan intinya. Nah jadi memang kita mesti due diligence sesuatu sebelum kita masuk ke investasi. Jadi kalau kita nggak bisa due diligence, something wrong kan. Nah, jadi yang permasalahan dengan kalau kita melihat sesuatu yang bombastis kayak presentasi yang bagus, orang yang kayaknya
secara profilingnya bagus. Have you done your due diligence to that guy? Belum. Kalau belum ya you are in big trouble. Jadi kalau terjadi Anda melakukan investasi ya don't think about it anymore ya. Suck it up. Make it a lesson learned. Habis itu ya next step ya hati-hati ya. Do your due diligence lah. Hati-hati, jangan percaya dengan apa yang Anda lihat. Anda harus benar-benar belajar dan jangan invest apapun yang Anda tidak kuasai, tidak tahu. Makanya tadi yang menjawab ke awal, kalau misalnya ada orang yang nggak ngerti tech investment, mau tanya soal tech investment ke saya silahkan. Tapi kalau orang yang ngerti tech investment mau invest bareng dengan saya di tech investment, jangan. Nah itu ya, karena pasti akan menjadi masalah di kemudian hari ya, karena tidak ngerti kan dengan apa yang akan terjadi dan sebagainya. Pesan singkat untuk para pembisnis di luar sana yang lagi mabuk nih karena COVID gimana? COVID itu pasti akan berlalu. Jadi sebelum berlalu pun kita udah bisa melihat bahwa orang tuh udah terbiasa untuk hidup bersama COVID ya. Udah seperti sekarang social distancing, masker, disinfektan, semua siap ya. Dan COVID itu ternyata tidak seperti zombie apokalips kan. Nah, saya selalu bilang begitu. Kalau zombie apokalips, well, semuanya tolong simpan emas dan habis itu kita simpan bahan makanan aja dan mari kita nggak usah pikir bisnis lagi kan gitu kan. Tapi kan ini bukan zombie apokalips. Jadinya kalau bukan seperti Resident Evil ya kita mungkin seharusnya kita udah mempersiapkan setelah post COVID itu apa akan booming sehingga kita bisa ambil opportunity. Jadi kalau misalnya bisnis kita suffer, kita mesti mempersiapkan bagaimana kita bisa melewati masa yang sulit ini. Ya, karena yang survive itu akan jadi pemenang karena yang lain mati. Benar kan? Betul. Tapi kalau misalnya kita tidak kena malahan oke, itu jangan dihilangkan momen ini. Mesti digaspol dan cari opportunity baru yang bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang terjadi pada COVID ini. Ya, dan itu bukan keuntungan hanya monetary. Anda mungkin berpikir bahwa karena saya ngomong investment sama Coach Yudi jadi kita ngomong monetary. Tidak, banyak dari kerohanian. Anda bisa lebih punya waktu dengan keluarga. Anda bisa spending lebih banyak waktu yang mungkin sebelumnya Anda kurang spending waktu dengan keluarga. Ini kesempatan. Habis itu bisa belajar sesuatu yang baru, tapi harus produktif. Jadi pesan saya adalah be produktif. Jadi produktifnya bukan hanya mencari uang, tapi produktifnya juga ke personal life. Produktifnya bisa ke improving personal skill, kayak misalnya dulu nggak punya waktu baca buku, untuk belajar bisa baca buku mungkin jadi once a week satu buku atau once a month satu buku ya yang baru untuk belajar, atau banyak nonton kayak hari ini Anda masuk yang sudah produktif dengan menonton channelnya Coach Yudi kan. Ini salah satu yang bagus lah yang harus kita lakukan. Positif itu kita coba setiap hari itu melakukan sesuatu yang lebih positif lah ya, menuju sampai ke COVID ini terkendali ya. Yang tentunya pasti memakan waktu. Dengan vaksin memang bisa membantu memperlambat, tapi tidak akan bisa menghilangkan ya, jadi akan perlu waktu. Tapi banyak opportunity, banyak kesempatan, banyak hal yang bisa dicapai selama COVID ini berlangsung. Jadi tolong jangan lose focus, find something positive and keep moving forward. Keep moving forward. Chandra, kalau dibilang satu kunci sukses dari seorang Chandra Firmanto itu apa? Kalau saya bilang sih perseverance ya. Jadi saya juga banyak ketemu challenges, banyak ketemu hambatan, tapi jangan nyerah lah. Jadi kalau misalnya kita ketemu sesuatu yang sulit dan sebagainya, kita having a bad day, tough day, ya psychologically kita udah menang kalau kita tidak masuk ke kita. Jadi misalnya kita benar-benar bad day banget, kena misalnya kalau kita bilang menerima rejection dan sebagainya, kita jangan turn it into negative energy. Kita bisa banyak hobi, kita mesti punya hobi. Nah, punya hobi itu penting. Ya, jadi punya hobi di mana kita akhirnya ya lupakan karena life is short. So better spend time juga selain dari kerja, kita juga harus ada happy kan. Jadi happy. Ternyata begitu kita lihat kembali 2-3 hari kemudian, apa yang kita pikir sebagai masalah besar ternyata tidak sebesar yang kita bayangkan. Jadi ini adalah satu kunci yang saya share untuk mengenai tentang perseverance itu. Jadi saya tuh paling penting buat saya adalah satu orang itu jangan give up. Jadi jangan gampang sekali untuk give up.
Jadi kalau namanya kesulitan pasti susah, ya akan ada kesulitan terus. Oke. Okay. So perseverance itu penting banget. Tadi kita ngobrol hobi, kalau boleh tahu hobinya apa? Oh, saya suka baca buku, saya juga suka, terutama buku-buku yang inspirational lah. Good. Jadi alasan saya nanya hobinya apa, karena abis ini mau ngulik-ngulik banyak ilmu lagi dari Chandra sambil bedah buku. Kira-kira gitu. Banyak banget belajar hari ini, Chandra. Thank you very much. Dan my pleasure. Very impressive, dalam banget. Saya pun belajar banyak. Semoga Anda juga dapat sesuatu ya di sini ya. Dan kalau Anda nggak dapat sesuatu atau masih belum terlalu paham, nonton lagi. Kalau nggak, ikutin IG-nya Indogen Capital atau Chandra Firmanto. Dari saya dan Bro Chandra, salam miliarder.